Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang disayang sama Tuhan. Kita besok akan merayakan HUT Indonesia 17 Agustus ya. Hari ini 16, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, anugerah Tuhan. Kalau enggak, kita masih dijajah sama Belanda dan Jepang. Dan hari ini kita akan berbeda situasinya. Tetapi 75 tahun itu bukan waktu yang sebentar. 75 tahun itu waktu yang panjang ya. Dan hari ini kita semua berhasil mengusir penjajahan, tapi masih banyak tantangan, banyak masalah, dan kita mesti ingat kembali apa yang sudah terjadi. Saya mau cerita sedikit buat bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah cukup berumur masih pada ingat, yang muda mungkin kurang ingat ya. Saudara dikasih Tuhan, semuanya dimulai dari 1908 ketika sekelompok anak muda tiba-tiba punya keberanian dari jiwa mereka untuk berpikir bahwa Indonesia bisa merdeka ya, bisa merdeka. Dan berkumpullah waktu itu orang-orang muda ya, semuanya itu orang-orang muda yang punya cara berpikir yang maju gitu. Mereka semua mengumpulkan, dan akhirnya setelah pembicaraan, komunikasi, surat menyurat dan sebagainya dengan banyak kelompok ya. Waktu itu ada Yong Java, Yong Celebes, bahkan ada kelompok dari Tionghoa juga. Itu semuanya bersatu bersama-sama, dan akhirnya dari 1908 ke 1920, 12 tahun kemudian, maka ada Sumpah Pemuda ya. Ada Sumpah Pemuda. Dari Sumpah Pemuda itu kemudian menyebar ke seluruh Indonesia. Lalu kemudian 1942, saudara, ketika Belanda kalah sama Jepang, pemuda-pemuda juga yang memakai momen itu untuk masuk ke dalam pemerintahan, untuk minta dilatih sama Jepang. Jadi kita tiba-tiba punya pasukan, tadinya tidak punya pasukan. Jadi kita semua dan itu anak muda semuanya. Lalu bahasa Indonesia dijadikan bahasa nasional, itu oleh Jepang ya. Dan akhirnya kita jadi punya alat untuk bersatu, yaitu bahasa Indonesia gitu, untuk bersatu bersama-sama. Nah, lalu kemudian 1945 merdeka gitu ya. Saudara dikasih Tuhan, tapi apakah langsung merdeka? Enggak, 5 tahun kita diuji. 5 tahun dari 1945 terjadi banyak hal terjadi. Ya, banyak hal terjadi. Ternyata karena tidak terlalu banyak atau belum terlalu banyak yang memiliki pola pikir merdeka. Apa yang ada dalam diri mereka masih terjajah, luarnya aja yang sudah merdeka. Sehingga akhirnya bukan hanya dari luar Belanda, dari sekutu, tapi pemberontakan dari dalam Indonesia sendiri juga masih ada gitu ya. Dan akhirnya puji Tuhan, lalu kemudian 1949 konferensi meja bundar ya, itu di Den Haag, Belanda. Seorang anak muda yang berani, kacamata kurus ya, saudara, berdiri di depan bangsa-bangsa Muhammad Hatta dan menyampaikan pembelaan, pledoi buat Indonesia. Konferensi meja bundar itu 2 November saudara, dan akhirnya 30 Desember 1949 Belanda mundur dari Indonesia. 1950 Indonesia benar-benar milik orang Indonesia. Luar biasa, itu Tuhan yang bikin. Amin saudara. Dimulainya dari mana? Dimulainya bukan dari 1945, dimulainya bukan dari 1950, dimulainya dari 1908 gitu. Betapa yang namanya pemikiran atau sesuatu yang ada di dalam, kalau dia sudah dijaga terus, bisa mempengaruhi keluar gitu. Betapa hebatnya apa yang sudah Tuhan buat di dalam diri kita, kalau kita isi atau kita arahkan ke arah yang benar gitu. Nah, hari ini saya mau bicara tentang orang merdeka. Dan ini prinsip yang Tuhan Yesus ajarkan. Paulus mengerti tentang hal ini. Makanya Tuhan tidak memulai dengan apa yang ada di luar, Dia mulai dengan apa yang ada di dalam. Roh Kudus masuk ke dalam diri kita. Kalau Roh Kudus sudah di dalam diri kita, roh merdeka, roh Allah itu tinggal dalam diri kita, maka kita juga jadi orang yang merdeka. Katakan amin. Saudara dikasih Tuhan, 1 Korintus 7 ayat 22, ini dia ayat yang kita mau renungkan. Sebab
seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hamba-Nya. Paulus punya definisi sendiri tentang yang namanya orang merdeka. Ya, orang bebas. Menurut Paulus, seorang yang bebas adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya. Orang yang dipanggil Kristus jadi hambanya. Bebas adalah jadi hambanya Tuhan. Kalau kita meresponi panggilan Tuhan, kalau kita menjawab panggilan Tuhan, kalau kita membiarkan Tuhan memimpin hidup kita, kalau kita membiarkan firman Tuhan memanggil kita, kalau kita hidupnya melayani firman Tuhan, itu namanya orang bebas. Yang dimaksud bebas di sini sebenarnya adalah bebas di dalam Tuhan. Bebas di dalam Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, kita mesti sadar bahwa di dunia ini tidak ada yang benar-benar bebas. Itu berbahaya. Ya, dan itu memang tidak mungkin terjadi. Sebenarnya di dunia ini cuma ada dua tuan, yang melayani kegelapan atau yang melayani terang. Ya, yang melayani iblis atau dunia ini atau yang melayani Tuhan. Dan sebelum kita ketemu sama Tuhan, kita semua dikuasai oleh dunia. Kita semua dikuasai oleh daging. Kita semua dikuasai sama kegelapan. Kristus datang untuk membebaskan kita dari kegelapan, supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Jadi kita ini tidak dibebaskan bebas begitu tanpa tuan. Enggak. Cara satu-satunya untuk bebas dari kegelapan adalah ganti tuan, ganti majikan, gitu. Dan itulah sebabnya kita harusnya mau untuk melayani Tuhan. Karena waktu Anda dan saya ditebus oleh Yesus, kita sebenarnya berpindah ke dalam terang yang ajaib. Tapi Tuhan tidak puas cuma memindahkan kita. Dia mau Anda dan saya melayani Dia. Melayani Dia. Dan justru waktu Anda dan saya bebas melayani Tuhan, bebas melakukan firman Tuhan, di situ kita akan bebas dari daging. Di situ kita akan bebas dari kegelapan. Seperti ikan yang mau berenang melawan arus. Saya pernah pergi ke sebuah tempat di Amerika, itu mengunjungi sebuah tempat yang menjadi jalur ikan salmon mau bertelur. Ya, ikan salmon itu hidupnya di laut, tapi dia kalau mau bertelur, herannya itu bertelurnya itu di air tawar. Dia bertelurnya itu di hulu sungai, ya. Jadi dia ke mata airnya sungai, tempat dulunya dia lahir juga gitu. Nah dia masih ingat itu ikan itu ya. Jadi dia akan berjuang masuk ke dalam sungai dari laut, terus masuk melawan arus. Dan waktu dia melawan arus, kalau dia diem aja, maka dia akan kembali ke laut. Dia akan kembali mengikuti sungai itu. Tetapi kalau dia mau mencapai tujuan, dia harus lawan arus itu. Dia harus lawan arus itu. Ada tantangan, iya. Ada bahaya, iya. Ada kesulitan, pasti. Tetapi dia sampai juga di tujuan. Kenapa? Karena dia memang direncanakan untuk kembali ke sana. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya direncanakan untuk kembali ke surga. Siapa yang percaya bahwa kita ingin dan pasti masuk surga? Saudara dikasih Tuhan, ayo kita harus arahkan hidup kita ke sana. Dan untuk itu berjuanglah, ya, berjuanglah, layanilah kehendak Tuhan. Karena waktu Anda dan saya melayani kehendak Tuhan, kita sedang melawan arus daging kita. Kita sedang melawan arus dunia ini. Kita sedang melawan arus kehidupan yang dikuasai oleh kegelapan. Kemerdekaan kita justru waktu kita melayani kehendak Tuhan. Dan untuk melakukan itu tidak bisa tanpa Roh Kudus. Semua hamba-hamba Tuhan setuju, khususnya mereka yang percaya atau memahami tentang
tentang pesan-pesan profetik, ya, pesan-pesan kenabian yang hari-hari ini masih disampaikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua memegang dan semua percaya bahwa hari-hari ini, zaman-zaman ini, momen-momen ini adalah momen-momen waktu-waktu di mana Roh Kudus lagi dicurahkan besar-besaran. Untuk apa? Supaya semua orang percaya kuat, satu, melakukan firman Tuhan. Dan yang kedua, supaya makin banyak orang cepat bertobat dan amanat agung bisa diselesaikan. Saudara dikasih Tuhan, Roh Tuhan harus masuk dalam diri Anda dan saya. Dalam keadaan biasa-biasa saja kita perlu Roh Kudus. Apalagi dalam masa-masa pandemi kayak begini. Pasti kita perlu Roh Kudus lebih lagi. Kita butuh kuasa karunia Roh Kudus itu mengalir. Kita butuh mujizat kesembuhan. Kita butuh pembelaan. Kita butuh penyediaan dari Tuhan. Dan untuk itu kita harusnya membiarkan Roh Kudus memenuhi diri kita. Ada tanda-tanda yang pasti terjadi kalau Roh Kudus dicurahkan. Sekali lagi, ada tanda-tanda di dalam Alkitab yang dikasih tahu kalau Roh Kudus memenuhi seseorang, pasti akan terjadi sesuatu. Saya mau ajak kita baca sebuah ayat yang digenapi, dibacakan dan digenapi oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan dia mengatakan semua orang kita, semua orang yang percaya kepadanya juga harusnya hidup dengan ayat ini. Yuk kita baca Yesaya 61 ayat 1-3. Ayat ini dibaca oleh Tuhan Yesus di Matius. Dan kemudian dia berkata, hari ini genaplah apa yang dituliskan dalam ayat ini, gitu ya. Tapi kemudian ada ayat lain di 1 Yohanes 2 ayat 6 mengatakan siapa yang percaya kepadanya, kepada Yesus, dia juga harus hidup seperti Yesus hidup. Nah, oleh karena itu ayo kita lihat sama-sama Yesaya 61 ayat 1-3 ya. Yesaya 61 ayat 1-3. Ini ayat yang dibaca oleh Tuhan Yesus pada waktu dia berkhotbah di Nazaret. Kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang mati, untuk memberitakan pembebasan pada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk berpesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang bugar, supaya orang menyanyikan mereka pohon pembangkit kebenaran, tanah melihat untuk memperlihatkan keagungannya. Haleluya. Kalau Roh Tuhan Allah ada padaku, karena Tuhan telah mengurapi aku, maka yang pertama kita diutus untuk menyampaikan kabar baik. Bukan cuma kata-kata saja kabar baiknya, tetapi kehidupan kita jadi kabar baik buat orang lain. Ya. Apakah kalau kita datang ke sebuah tempat, tempat itu jadi lebih baik atau tempat itu jadi lebih buruk? Kalau kita jadi kabar baik, maka tempat itu akan jadi lebih baik. Kita membawa pengaruh yang baik. Kehidupan kita, kata-kata kita, itu merubah semua yang ada di sekitar kita. Roh Kudus ada padaku, maka Allah mengurapi aku. Ia mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik. Kalau benar Roh Kudus ada pada Anda, buktinya nggak usah di apa? Jadi gini, bukan bahasa roh saja. Bahasa roh itu cuma tanda bahwa Anda pernah penuh Roh Kudus. Tetapi apakah hari ini penuh, minggu depan penuh, belum tahu. Ya, kita mesti pastikan dulu. Nah, kalau orang sudah penuh, dia nggak usah pastikan lagi. Pasti akan hidupnya mempengaruhi orang lain. Jadi baik. Kabar baik, ya. Kabar baik. Saya ingat sebuah kesaksian. Ada suami istri, mungkin menikahnya belum dalam Tuhan. Setelah menikah, lalu kemudian si bapak itu kemudian bertobat jadi Kristen. Nah, lalu 4 tahun dia berusaha supaya bawa istrinya datang ke gereja. Nggak bisa-bisa. Ya, dia coba pakai berbagai cara, nggak bisa-bisa. Ya. Nah, satu hari dia datang konsultasi sama Pak Pendeta.
Dia ada konsultasi sama Pak Pendeta, terus dia bilang, Pak ini gimana ya biar istri saya mau ke gereja, ya. Dia nggak mau ke gereja. Dulu sih kita nikah memang belum sama-sama dalam Tuhan. Sekarang sayanya sudah dalam Tuhan. Gimana caranya ya? Lalu kemudian Pak Pendeta itu doa dan dapat pesan dari Tuhan bahwa mulai hari ini si suami harus belajar mengucapkan kata-kata pujian. Ya. Dan ternyata 4 tahun itu memang dia jarang memuji istrinya. Ya. Dia belum menjadi kabar baik buat istrinya. Kehidupannya belum bisa jadi kesaksian. Tetapi apa yang terjadi? Dia mulai belajar. Ya, mulai dari hari Senin mau ke kantor, dia memuji istrinya, dia puji makanannya, waktu istrinya sambut dia pulang kantor, begitu lalu dia appreciate, dia bilang terima kasih pada waktu istrinya memasak dan sebagainya. Ucapan-ucapan yang membangun itu keluar kehidupannya, dan tanpa dia sadari hari Senin, hari Selasa, hari Rabu dia lakukan, si bapak itu sendiri berubah. Si bapak itu sendiri menjadi orang yang lebih sukacita, lebih mudah bersyukur dan sebagainya. Bayangin 4 tahun diajak ke gereja tidak mau, cuma memuji-muji, cuma mengubah hidup dalam 7 hari. 7 hari kemudian istrinya minta dibawa ke gereja. Begitu mudahnya orang dipengaruhi untuk untuk menerima kabar baik, hanya gara-gara kita berubah. Kita berubah. Benarkah Roh Kudus ada dalam dirimu? Cek apakah engkau berubah. Dan kalau benar engkau berubah karena Roh Kudus, sekitarmu pasti berubah jadi lebih baik. Yang kedua, kalau benar engkau penuh Roh Kudus, Roh itu akan memulihkan Anda dan saya. Otomatis engkau juga akan dipakai memulihkan orang di sekitar kita. Ya, di sana dikatakan merawat dan memulihkan orang yang remuk hati. Ya. Saya gabung saja dengan yang nomor 3 ya. Dan membawa kabar pembebasan untuk terbelenggu, untuk mereka yang terbelenggu dan terpenjara. Jadi ada banyak orang-orang di luar sana yang belum merdeka, seperti tadi saya katakan. Ya. Ada yang belum merdeka hatinya. Ada yang belum merdeka pikirannya, terbelenggu, terpenjara. Nah, kita jadi alatnya Tuhan supaya orang-orang yang remuk hati itu bisa diobati, dan mereka yang terpenjara dalam pikirannya, kalah dalam pikirannya, bisa dibangkitkan, dibebaskan dari pikirannya sendiri. Jadi kabar baik buat orang-orang itu. Lewat kita jadi berkat, jangan jadi batu sandungan, banyak ngampuni orang yang bersalah. Lagi pula kita itu butuh loh, harus loh mengampuni orang lain. Ya, Firman Tuhan berkata, siapa yang menabur dia yang menuai. Siapa di sini yang tidak pernah bikin salah? Oke, siapa di sini yang tidak yakin bahwa ke depan tidak pernah bikin salah? Saya rasa kita semua nggak ada yang yakin ya, bahwa ke depan nggak pernah bikin salah. Berarti gini, ke depan pun kita semua butuh pengampunan, betul nggak? Ya, nah kalau kita udah tahu kita itu butuh pengampunan, taburlah sekarang pengampunan, supaya nanti waktu Anda bikin salah, orang lain ngampunin kita. Jadi kita mengampuni, ya, mengampuni itu memulihkan hubungan, memulihkan hati kita, hati dia, saudara dikasih Tuhan. Merawat dan memulihkan orang yang remuk hati. Kalau engkau penuh Roh Kudus, saya berani ngomong begini, kalau engkau penuh Roh Kudus, minta maaf itu tidak mahal. Kalau engkau penuh Roh Kudus, minta maaf itu tidak mahal. Ya. Kita minta maaf itu mudah. Karena Roh Kudus adalah Roh yang lembut. Pasti engkau jadi ikut lembut, ya. Dan itu akan membebaskan banyak orang, membebaskan hati kita, membebaskan orang di sekitar kita. Yang pasti apa yang terjadi dalam diri kita, perubahan yang terjadi dalam diri kita, itu mengubah orang-orang di sekitar kita. Dan yang terakhir, saudara yang dikasih Tuhan, ini yang saya suka ya, saudara, kalau engkau penuh Roh Kudus, ayat ketiga berkata, engkau akan memiliki perhiasan kepala ganti abu, minyak
minyak untuk pesta, ganti kain kabung, nyanyian pujian, ganti semangat yang pudar, sampai orang menyebut engkau pohon terbantin, kebenaran, tanaman Tuhan yang memperlihatkan keagungannya. Salah satu ciri yang sangat jelas dari orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah tidak tergoyahkan. Di padang gurun seperti di Israel, tanaman atau tumbuhan itu susah untuk tumbuh. Ya, tanahnya berbatu-batu seperti perumpamaan yang sering diucapkan oleh Tuhan Yesus ya. Tanahnya berbatu-batu, tanahnya berpasir-pasir. Jadi tanaman itu susah berakar. Kadang-kadang mau berakar dalam mentok sama batu. Kalaupun dia mau mengakar nggak kuat karena tanahnya itu pasir, jadi nggak bisa megangin. Tetapi ada satu pohon yang namanya pohon tarbantin. Pohon tarbantin ini nggak peduli sama tanah yang seperti itu. Dia nggak pusing sama batu-batu yang ada seperti itu. Ya, rata-rata tanaman itu mesti dibantuin, batu-batunya mesti diangkatin baru bisa tumbuh. Pohon terbantin nggak perlu, dia cari jalan sendiri, akarnya bisa cari jalan sendiri, sehingga akhirnya dia bertumbuh besar, lebar, dan besar, dan pada waktu dia bertumbuh itu kokoh. Dan untuk orang Timur Tengah, pohon terbantin itu megah sekali. Mungkin ini maksudnya seperti pohon beringin tua, pohon beringin gede yang di Indonesia gitu ya, saudara. Tapi kalau pohon terbantin itu gede, kokoh, di tengah-tengah tanah yang tidak mendukung untuk tumbuh, dia bisa tumbuh kuat, hebat, saudara. Pohon terbantin. Kalau engkau penuh Roh Kudus, engkau kuat, kokoh, penuh keagungan. Ketika ada masalah, engkau bisa bersuka cita. Ketika ada semangat yang pudar, engkau bisa memuji-muji Tuhan. Engkau punya kekuatan yang entah dari mana, pasti dari Roh Kudus ada di dalam diri Anda dan saya. Saudara dikasih Tuhan, kalau orang-orang seperti ini ada di Indonesia, ya, bayangkan ya, apa yang terjadi dalam sejarah itu baru perubahan dalam jiwa. Sudah mampu memerdekakan Indonesia. Apalagi kalau perubahannya ini dalam roh. Roh itu lebih besar dari jiwa. Roh itu akan lebih kuat dari jiwa. Dia bisa mempengaruhi jauh, bukan cuma diri kita, keluarga kita, tapi semua orang yang kita temui. Saya berdoa GBI Jatinegara Timur menjadi kelompok yang Tuhan buat jadi penuh dengan orang-orang merdeka. Amin. Ya, semua di sini adalah orang-orang merdeka. Dan kalau Roh Kudus memimpin kita, wow, dahsyat ya. Pasti ada kesembuhan, pasti ada sukacita, pasti ada penghiburan, pasti ada kekuatan. Karena Roh Kudus tinggal bersama Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Puji Tuhan.